Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Najma Zahira dengan NIM 23080694119 dari kelas akuntansi 2023G akan menyampaikan tentang saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa menjadi alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan identitas diri antar sesama manusia. Bahasa memiliki rujukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Karena tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Jadi, bahasa Indonesia merupakan kunci agar dapat memahami apapun yang ada di dunia ini. Selain itu, bahasa dapat menjadi nomor satu dan identitas suatu bangsa. Sejarah bahasa Indonesia sangat berkaitan erat dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal tercetusnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pemuda-pemudi dari berbagai daerah, dari pelosok Sabang sampai Merauke, berkumpul di satu tempat, kemudian berjanji dan berkomitmen untuk kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar tersebut dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa yang lebih tinggi kedudukannya dari bahasa daerah, yang mana penggunaan bahasa Indonesia lebih diutamakan daripada bahasa daerah. Akan tetapi bukan berarti bahasa daerah boleh dilupakan begitu saja. Bahasa daerah bisa kita gunakan sehari-hari di daerah kita masing-masing. Dan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, hanya bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukannya. Bayangkan saja, jika tidak ada bahasa Indonesia, maka kita semua harus belajar, kita harus menghafal ribuan bahasa, dan kita juga tidak akan mengerti apa yang orang lain katakan. Dengan perbedaan bahasa, bisa juga menimbulkan kesalahpahaman atau juga dapat menimbulkan pertikaian. Sayangnya tidak semua orang, terutama generasi muda saat ini, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, seharusnya kita sebagai generasi muda yang harus melestarikannya. Bahasa baku yang seharusnya dipakai malah tergusur oleh bahasa gaul. Banyak yang menganggap bahasa baku terlalu kaku dan bahasa gaul lah yang lebih keren. Dengan perkembangan teknologi informasi dan masuknya budaya asing, bahkan ada yang mencampur penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya, yang mana tidak semua orang paham akan artinya itu. Yang memang penting mempelajari bahasa asing itu sendiri agar mampu bersaing dengan masyarakat global. Namun bahasa Indonesia lebih jauh penting, dan boleh saja kita bicara bahasa asing, tetapi lebih baik digunakan di waktu-waktu tertentu saja. Dengan susah payah, para pahlawan dan masyarakat terdahulu menciptakan, merancang ejaan bahasa Indonesia. Dengan susah payah, mereka berusaha berjanji untuk melestarikan bahasa Indonesia. Akan tetapi, justru kita yang akan menghilangkannya, jangan sampai itu terjadi. Para guru sekarang pun berjuang untuk melestarikan keberadaan bahasa Indonesia dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia kepada murid atau kepada siswanya. Dari SD hingga sekarang menjadi mahasiswa pun kita masih terdapat pelajaran bahasa Indonesia. Untuk apa itu semua? Itu semua demi menjaga atau melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar tidak punah. Karena menjaga bahasa itu sama saja dengan menjaga bangsa Indonesia kita tercinta.
Oleh karena itu, mari kita menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita dengan cara paling sederhana, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siapa lagi jika bukan kita, para generasi muda yang melestarikan bahasa nasional. Kapan lagi jika tidak saat ini kita harus melestarikan bahasa kita agar tidak punah? Apakah harus menunggu untuk punah terlebih dahulu baru kita lestarikan? Tentu saja tidak. Jadi ayolah kawan-kawanku, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.